Polemik Yusuf Kalla yang masih menuntut Ade Armando, Grace Natali, dan Permadi Arya ini tampak semakin ruwet. Apakah ini adalah kualatnya JK terhadap Ahok yang dulu tertimpa masalah yang serupa? Mari kita bahas. Halo Snatchers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita tahu bahwa Ahok waktu itu sampai akhirnya harus dipidanakan dan akhirnya ditahan di lapas Makobrimob ya. Itu karena adanya video yang kalau saya tidak salah ingat disunting oleh Buniani. Ya kalau saya salah maaf dan silakan dibenarkan. Yang mengatakan bahwa jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah. Dan Ahok diperkarakan, padahal Ahok sudah mencoba untuk menjelaskan bahwa itu memakai, bukan dibohongi oleh ayatnya, tapi orang yang menggunakan ayat itu tadi. Dan ini terjadi kepada Pak Yusuf Kalla yang dalam ceramahnya di Masjid UGM ceritakan ulang kondisi beliau saat berusaha menengahi konflik yang ada di Poso. Konflik keagamaan yang kita tahu menelan korban yang sangat banyak. Dan beliau di sana ingin menceritakan kembali apa yang difikirkan, yang beliau yakini dipikirkan oleh orang-orang yang saat itu dia temui. Bahwa orang-orang Kristen di sana saat itu, mungkin seperti itu ya maksudnya, itu mungkin saja berpikir bahwa membunuh orang Islam itu adalah sesuatu yang disyahid atau sesuatu yang harus dilakukan berdasarkan agama mereka. Dan juga orang Muslim di sana saat itu, dia meyakini bahwa orang-orang ini percaya untuk membunuh orang Kristen. Itu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan dan itu sesuatu yang bisa saja dianggap diperintahkan oleh agama mereka. Lalu mereka beranggapan bahwa mati saat berusaha melakukan itu adalah sesuatu yang syahid. Sayangnya videonya ini dipotong, dikomentari oleh sebenarnya banyak orang, tapi 3 orang itu tadi dipermasalahkan dan akhirnya terjadi penuntutan dari 40 ormas Islam terhadap 3 tokoh yang dianggap di sini oleh mereka itu selalu mendiskreditkan Islam. Grace Natali saya nggak tahu ya, tapi kalau Permadi Arya dan Ade Armando sering diposisikan seperti itu tadi. Lalu apa yang akan terjadi dan mengapa ini semua mirip? Karena videonya dipotong, diperkarakan, polemiknya menjadi luas. Sebenarnya kasus tuntut-menuntut ini, sebenarnya sampai hari ini pun kan belum selesai di pemeriksaan ya Ade Armando dan kawan-kawannya gitu. Cuma maksudnya ini akan bermuara pada akhirnya kemana sih Mas Denny arahnya? Saya kira ini akan hilang begitu saja dan tidak akan sebesar yang dulu. Dan faktornya ada banyak. Yang pertama adalah karena kita tahu Ahok itu di tahun 2017, hampir 10 tahun yang lalu. Dan saat itu, ini memang masyarakat Indonesia ini masih sangat reaktif dan mereka ini belum mengerti sosial media seperti para pengguna sosial media sekarang ini. Nah maka saya melihat bahwa saat itu kemungkinan masyarakat untuk diadu domba dengan sebuah stigma itu masih sangat besar. Tapi sekarang masyarakat sudah bosan dan mereka sebenarnya sudah lelah dengan hal yang seperti ini. Mereka pun saat ada orang yang memotong video Pak JK, itu juga nggak percaya kok kalau Pak JK melakukan itu. Kalau Pak JK mengatakan itu. Sebenarnya yang terjadi di sini, ini adalah sebuah konflik elit politik yang terbalut oleh pura-puranya ini kepentingan masyarakat. Dan ini sudah terjadi sejak lama. Yaitu apa? Yaitu kekuatan perpolitikan atau berbasis Islam dan kekuatan berbasis pluralisme. Itu yang saya lihat. Karena simbol-simbolnya itu demikian. Jadi saya melihat bahwa ada sebuah, mungkin saja saat itu Ade Armando membuat video. Karena saat itu yang terjadi adalah Pak JK yang dianggap melambangkan pergerakan Islam yang, ya Pak JK ada di belakang Mas Anies ya, kita tahu ya saat itu. Dan ini membuat mengapa teori kemungkinan kualat itu tadi, itu saya masukkan di sini adalah karena saat kemudian Pak JK di sini terlihat seperti melakukan blunder, maka pihak yang dianggap pluralis ini memakan umpan itu tadi. Dan terus kemudian mengunyahnya. Dan menghidangkannya kepada masyarakat yang mereka, ya masyarakat yang memfollow akun ini tadi. Dan sebenarnya inilah yang terjadi. Dan ini sangat disayangkan karena sejatinya orang-orang di seberangnya itu pun juga melakukan hal yang serupa terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok pluralis ini tadi. Jadi saya di sini ingin tidak membahas tentang JK dan tentang Ade Armandonya. Tetapi bagaimana sejak Pilkada DKI, simbol keislaman dan pergerakan kekuatan Islam ini selalu menjadi sebuah pertentangan terhadap pluralisme yang memang selalu, ya ini karena bangsa Indonesia dan juga ini adalah satu wadah di mana orang-orang yang non-Islam ini berkumpul semua di situ. Jadi kebanyakan, ini kalau boleh saya lihat dan saya yakini di sini adalah orang-orang yang
bukan beragama Islam, orang-orang yang bersuku minoritas, dan orang-orang yang mungkin lebih setuju tentang negara yang lebih liberal dan juga lebih terbuka terhadap aktivitas kehidupan dan tidak ingin agama ini dijadikan sendi-sendi kehidupan yang akan shaping atau membentuk perundang-undangan di Indonesia. Ini akan bermuara, maksudnya pada akhirnya juga akan menyinggung sampai ke persidangan nggak sih? Separah Ahok kemarin. Maksudnya kayak, kan ini mungkin nggak akan ada yang di penjara, cuman sampai persidangan mah nyampe apa enggak? Saya pikir kalau persidangan ini melihat dari dikunyah atau tidak oleh masyarakat. Kalau ternyata masyarakat nggak terlalu menginginkan ini, mereka cukup pintar kok untuk menghitung. Karena tentu saja penasihat hukum dan yang lain-lainnya ini pasti memiliki argo juga. Sehingga kalau ini adalah sesuatu yang sudah nggak seksi, mereka nggak akan mau mainkan ini. Dan tentu saja ini menunggu ada orang-orang yang di atas, yang akan turun ke bawah, ngobrol, lalu kemudian mendapatkan kredit tentang itu, dan ini semua akan berhenti begitu saja. Lantas, bagaimana cara, maksudnya kalau kita bilang, ini kan pada akhirnya juga berbau politik ya, konflik ini. Lantas, bagaimana pada akhirnya mungkin menghindari topik-topik seperti ini? Apakah memang orang-orang di Indonesia sendiri harus stop mengkonsumsi hal-hal yang berbau sara seperti di media sosial atau seperti apa? Saya pikir apa yang harus kita bawa dari era Orde Baru yang masih, kalau saya bilang sangat relevan, itu adalah jangan membicarakan sara. Jadi dulu sekali itu membicarakan hal seperti ini dianggap tabu, tidak diperbolehkan. Karena memang apapun itu pasti akan menimbulkan pertentangan. Tapi sekarang kita lihat di YouTube sekalipun, ada orang-orang yang mempertentangkan agama. Bahkan ada yang mengglorifikasi mu'alaf. Bahkan ada sertifikatnya segala. Saat dianggap melakukan sesuatu, sertifikatnya dicabut. Ada orang-orang yang merasa saat mereka ini masuk Islam, terus kemudian tekanan dan cancellation publik ini hilang. Dan akhirnya mereka menikmati itu. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia yang betul kalau dikatakan oleh pihak pluralisme ini tadi, mabuk agama, itu betul adanya. Tapi kita melihat bahwa generasi sekarang itu nggak seperti mereka. Ini membaik dan kita sangat senang tentang hal itu. Tetapi juga kita harus melihat bahwa yang plural pun ini jangan kebablasan. Dengan perilaku Abu Janda atau Permadi Arya yang terlihat terang-terangan membela Israel, padahal dia dicitrakan adalah seorang Muslim. Tentu saja dia ikut Banser NU kan. Nah inilah yang saya kira harus ada regulasi. Dan kalau ternyata ada orang yang menyerukan kebencian atau pergerakan atau apapun dan mereka mengenakan atribut agama, maka ini harus kita tertibkan. Ini kan dari statement beberapa kali saya mendengar statement kuasa hukum Pak JK sendiri. Tapi kayaknya Pak JK ini agak serius dalam masalah untuk maksudnya melaporkan Ade Armando ini dan membawa ke meja hijau. Saya sudah katakan ini sebenarnya mungkin saja bukan Pak JK. Come on, Pak JK usianya berapa dan ngurusin hal seremeh ini. Saya pikir ini adalah bisikan orang-orang di sekitar Pak JK yang akhirnya membuat Pak JK ini mungkin terrebus oleh amarah itu tadi. Saya ingin katakan bahwa ini tidak menimbulkan apapun kepada reputasi Pak JK. Tidak ada orang yang percaya juga kalau Pak JK mengatakan bahwa orang Islam itu percaya syahid saat membunuh orang Kristen dan juga sebaliknya. Tidak ada yang percaya kalau Pak JK mengatakan itu. Tetapi serangannya ini lebih kepada sebuah simbolisasi. Bagaimana kekuatan yang saya katakan di sini menurut keyakinan saya adalah kekuatan Islam Timur. Ini kan minoritas sekali ya, Islam kota Timur yang kemudian menyerang hegemoni dari pluralisme yang diglorifikasi oleh PSI yang merupakan kita bilang ini bentuk PDIP tapi lebih berwarna gitu loh seperti itu. Jadi ini jelas adalah pertentangan nilai yang sebenarnya sejak Indonesia merdeka itu memang sudah ada. Dan ini sesuatu yang sejatinya kabar buruknya adalah akan terus ada. Seperti yang kita lihat ya, ini di kasus ini sampai hari ini pun kayaknya nggak seseksi kasus Ahok terdahulu gitu. Dan betul karena Ahok ini ada pilkada yang dipertaruhkan. Ada sebuah jangka waktu yang jika itu tidak dicapai, maka itu akan gagal. Maka Ahok ini harus dieksekusi. Dan jika Ahok tidak dieksekusi, maka Jokowi saat itu akan berbahaya posisinya. Karena tentu saja tidak akan mendapatkan dukungan dari kelompok Islam yang merasa dilecehkan. Jadi damage terhadap apa yang terjadi itu tidak sekuat yang terjadi saat Ahok. Walaupun saat itu akhirnya dikompensasi dengan Buniani akhirnya juga dibui, saya merasakan bahwa itu adalah titik tolak dari bagaimana politik identitas yang berbau keagamaan. Ini menjadi sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan seperti sekarang. Saya ingin katakan bahwa politik identitas itu silakan saja, tetapi saat itu dimix dengan identitas agama, inilah yang
berbahaya. Berarti ini akan menguap begitu saja, maksudnya bukan karena memang kasusnya nggak jalan. Tapi Karena lihat appetite dari masyarakat, melihat apakah masyarakat masih mau mengunyah hidangan ini. Dan saya melihat ini sudah tidak seksi lagi. Masyarakat sudah nggak terlalu menyukai. Mereka bahkan masih lebih mengunyah konten tentang ijazah palsu Jokowi. Tapi inilah yang harus saya sampaikan bahwa itu bukan permasalahannya. Permasalahannya adalah bagaimana kita itu sangat mudah untuk didrive oleh konten kebencian di sosial media. Saat saya mendapatkan video tentang Pak JK, saya mencari video aslinya dan saya tonton dari awal hingga selesai. Dan inilah satu-satunya cara agar kita tetap waras. Apapun yang kalian percaya di sosial media, belum tentu itu yang sesungguhnya. Cari konten utamanya, cari source code-nya, dan lihat baik-baik, cerna baik-baik, dan tidak untuk bereaksi terlalu cepat, tapi pikirkan baik-baik sebelum kalian mereaksi itu. Karena apapun yang ada di internet akan terus ada di sana selama-lamanya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.